Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini, yang diamankan bukan pejabat kelas menengah, bukan kepala dinas, tapi seorang kepala daerah aktif. Namanya Fadia Arafek, jabatannya Bupati Pekalongan. Penangkapan dilakukan Selasa 3 Maret 2026 di wilayah Jawa Tengah. Informasi awal menyebutkan, selain Fadia, tim KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain, termasuk orang dekat dan ajudannya. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan operasi senyap tersebut. Dalam keterangannya, ia menyebut tim mengamankan beberapa pihak di wilayah Pekalongan, salah satunya adalah Bupati. Tak ada sirina, tak ada pengumuman terbuka. OTT memang selalu bekerja dalam diam, sampai akhirnya kabar itu meledak ke publik. Pertanyaannya sekarang, kasus apa? Meski KPK belum mengumumkan konstruksi perkara secara lengkap, informasi yang beredar mengarah pada dugaan praktik korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Modus klasik yang terus berulang di banyak daerah. Proyek pemerintah, anggaran publik, kekuasaan kepala daerah, dan dugaan transaksi di balik meja. Jika benar berkaitan dengan pengadaan, maka ini bukan sekedar pelanggaran administratif. Ini menyangkut uang rakyat. Ini menyangkut dana yang seharusnya kembali ke masyarakat. OTT bukan proses instan. Artinya, KPK telah lebih dulu melakukan penyelidikan tertutup. Ada komunikasi yang dipantau, ada pergerakan yang diikuti, ada momen yang ditunggu. Dan ketika momen itu datang, tim bergerak. Fadia Arafek sendiri dikenal sebagai politikus dari Partai Golkar dan menjabat sebagai Bupati Pekalongan. Ia memimpin daerah dengan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam politik lokal Indonesia, kekuasaan kepala daerah selalu berada dalam dua sisi mata uang. Di satu sisi, mandat rakyat. Di sisi lain, kewenangan besar atas anggaran. Ketika kontrol melemah, godaan membesar. Penangkapan ini menjadi pukulan telak bagi citra pemerintahan daerah. Terlebih dilakukan di bulan Ramadan. Bulan yang identik dengan refleksi moral dan pengendalian diri. Publik tentu bertanya, bagaimana mungkin kepala daerah yang diberi kepercayaan justru terseret operasi tangkap tangan? Secara hukum, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan. Dalam waktu itu, penyidik akan mendalami peran masing-masing, memeriksa barang bukti, serta mengurai alur dugaan transaksi. Apakah ini suap? Apakah ini gratifikasi? Ataukah bentuk lain dari penyalahgunaan wewenang? Jawabannya akan diumumkan dalam konferensi pers resmi KPK. Namun, satu hal yang pasti, OTT selalu meninggalkan pesan keras. Tidak ada jabatan yang kebal, tidak ada kekuasaan yang tak bisa disentuh hukum. Kasus ini juga memperpanjang daftar kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan. Fenomena yang berulang ini memunculkan pertanyaan besar yang belum juga terjawab. Apakah sistem pengawasan di daerah benar-benar berjalan, atau praktik fee proyek masih menjadi budaya yang sulit diberantas? Jika dugaan ini terbukti, maka yang dirugikan bukan hanya anggaran, tapi juga kepercayaan publik. Kepercayaan yang dibangun lewat pemilu, kepercayaan yang kini kembali dipertaruhkan. Kini semua mata tertuju pada Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Publik menunggu status resmi, menunggu konstruksi perkara, menunggu siapa saja yang ikut terseret. Apakah ini akan berhenti pada satu nama, ataukah akan melebar ke jaringan yang lebih luas? Operasi senyap telah dilakukan, penangkapan sudah terjadi. Bab berikutnya adalah pembuktian di meja hukum. Dan sekali lagi, pesan itu terdengar jelas. Kekuasaan boleh tinggi, tapi hukum harus lebih tinggi. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Ini kan sangat-sangat mustahil sebenarnya ya. Masa iya seorang yang dekat dengan wali, seorang yang dekat dengan tokoh sufi, seorang yang dekat dengan sufi sedunia ya, ketua sufi sedunia, kemudian terjaring tangkap tangan KPK, kan aneh loh ini ya. Kok bisa gitu loh. Ini kalau Sukipin pasti bilang tidak mungkin itu fitnah, itu bla 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 bla. Dan saya menemukan sebuah catatan atau sebuah info bahwa kemenangan bupati tersebut ya, itu memang tidak lepas dari dukungan yang namanya LBY. Makanya nggak heran ketika di daerah Pekalongan itu sering sekali ada acara-acara yang melibatkan LBY, yang nggak heran karena memang mereka itu didukung oleh kelompok-kelompok semacam itulah, kelompok-kelompoknya para Ba'alawi. Sama dengan yang terjadi di Jawa Timur, di tempat saya juga demikian. Kemenangan itu karena apa ya? Karena ada dukungan-dukungan dari mereka. Pada waktu itu mereka kan masih punya power yang besar, punya pengaruh yang besar, karena orang-orang Muslim Nusantara, khususnya warga Nahdien, itu terkesima kalau sudah disebut bahwa yang mengarahkan ini adalah keturunan mulia Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah, kalian harus nyoblos ini, kalian harus pilih ini. Itu sudah ngikut semuanya. Nah, itulah gunanya kita harus menggunakan logika akal sehat, ya. TV Al-Wahab, Hot Inspiration.